Perkenalkan, nama saya Elisa. Di sini, saya dan rekan saya akan membahas tentang analisis teknikal dan fundamental pada saham KLBF atau yang sering dikenal dengan Kalbe Pharma. Yang pertama-tama, kami akan membahas tentang profil perusahaan. PT Kalbe Pharma atau yang dikenal dengan kode saham KLBF merupakan perusahaan internasional yang memproduksi farmasi, suplemen, nutrisi, dan layanan kesehatan. PT Kalbe Pharma bergerak di bidang pengembangan, pembuatan dan perdagangan sediaan farmasi, termasuk obat-obatan dan produk kesehatan. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 10 September 1966 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1966. Sedangkan pada tahun 1991, KLBF memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam untuk melakukan penawaran pada masyarakat atau penawaran umum perdana saham atau yang sering dikenal dengan IPO sebanyak 10 juta dengan nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran 7.800 per saham. Saham-saham tersebut dicatat oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Juli 1991. Dan pada tahun 2017, Kalbe Pharma mendapat penghargaan dari ajang Indonesia Good Corporate Governance Award dengan kategori perusahaan swasta terbaik berdasarkan Ekonomi Review. Kalbe Pharma merupakan perusahaan produk kesehatan terbesar di Asia Tenggara dan berhasil menjadi top 50 perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar terbesar. Nilai kapitalisasi pasar Kalbe Pharma pada akhir tahun 2017 mencapai 79,2 triliun. Sedangkan nilai penjualannya 20,2 triliun. Pada saat ini, Kalbe Pharma memiliki 4 divisi usaha. Yang pertama, yaitu obat resep, yang selanjutnya produk kesehatan, dan nutrisi, logistik. Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, Kalbe Pharma mempertahankan pertumbuhan yang positif, walau berada di bawah ekspektasi. Meskipun demikian, Kalbe Pharma tetap optimis pada prospek jangka panjang dan melanjutkan investasi untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia, serta selalu mendorong inovasi menghasilkan produk dan jasa berkualitas bagi konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Veronica Hilaria. Di sini saya akan membahas tentang analisis fundamental. Pertumbuhan penjualan Kalbe Pharma pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 8,5% dari harga 16 triliun rupiah pada tahun 2013 menjadi 17,4 triliun rupiah pada tahun 2014. Dan mampu membukukan kenaikan laba sebesar 7,56%. Pada tahun 2015, beban penjualan Kalbe Pharma naik hingga 3,2%. Meski beban penjualan meningkat, laba kotor masih tumbuh sebesar 1,42%. Pendapatan Kalbe Pharma mencapai 17.887 triliun rupiah dan membukukan laba sebesar 2.004 triliun rupiah dan turun sebesar 3% dibandingkan laba pada tahun 2014. Namun, Kalbe Pharma selalu memperoleh laba setiap tahunnya meskipun beban penjualan meningkat. Kalbe Pharma membukukan pendapatan sebesar 5,1 triliun rupiah pada kuartal 1 tahun 2018. Pencapaian pendapatan tersebut tumbuh hanya sebesar 2,38% dan beban pokok penjualan naik lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatannya. Namun, meskipun beban pokok penjualan meningkat, Kalbe Pharma selalu memperoleh laba setiap tahunnya. Berdasarkan grafik di samping,
Bisa teman-teman lihat gambarnya seperti apa? Harga penutupan saham pada Januari tahun 2016 cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015. Namun pada Agustus tahun 2016, harga saham KLBF meningkat dari yang Januari tahun 2016 sebesar Rp1.335.000, naik menjadi sebesar Rp1.795.000. Pada Januari tahun 2018, harga penutupan saham kembali naik setelah tahun 2017 mengalami penurunan. Berdasarkan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2018, aset Kalbe Farma mampu mencapai sebesar 18.246.206.145.369 rupiah dan liabilitas sebesar 22.813.611.349.015 rupiah. Hal ini membuktikan bahwa setiap tahunnya aset perusahaan selalu meningkat. Manajemen perseroan dalam penjelasan resminya di Jakarta menyebutkan bahwa total aset tahun 2019 mengalami kenaikan sekitar 11,67%. Untuk harga saham Kalbe Farma itu sendiri, price to earning ratio atau disingkat dengan PER termasuk tinggi hingga mencapai 33,39 pada tahun 2017. Namun 2 tahun terakhir PER menurun hingga tahun 2018 hanya mencapai 29,61. Apabila PER turun, maka semakin murah harga saham. Namun sebaliknya, apabila harga saham naik, itu membuktikan bahwa kinerja perusahaan semakin baik sehingga harga sahamnya atau PER-nya meningkat. Pada tahun 2020, dengan hadirnya virus corona di Indonesia, membuat kebutuhan produk kesehatan dan peralatan kesehatan melonjak. Hal ini membuat saham-saham barang konsumsi kesehatan seperti Kalbe Farma menguat dan tercatat saham Kalbe Farma sebesar 4,31% per sahamnya. Data BEI mencatat saham Kalbe Farma mengalami kenaikan sebesar 1,23%. Kinerja saham emiten farmasi diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan kebutuhan produk farmasi di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Saham farmasi saat ini sedang menjadi favorit bagi para investor untuk melakukan investasi dikarenakan saham KLBF ini diperkirakan bisa tumbuh sebesar 6,7% di tengah pandemi virus corona ini. Hal inilah yang menyebabkan saya juga memilih saham KLBF ini sebagai saham pilihan terbaik untuk melakukan investasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang analisis teknikal. Pada tahun 2018, saham KLBF membentuk bullish candle yang menggambarkan bahwa saham ini bergerak positif. Meskipun sempat terkena aksi profit taking yang menyebabkan terbentuknya long overshadow, akan tampak pada gambar nanti. Volume saham menunjukkan lonjakan signifikan yang menyebabkan saham KLBF cukup ramai ditransaksikan oleh pelaku pasar. KLBF mencapai puncak pada level 1785 dan mengalami penurunan pada level terendahnya pada harga 1605. Resistensi saham KLBF pada tahun 2019 berada pada tingkat harga 1680 dan support berada pada harga 1600. Akan tampak seperti gambar berikut. Nah, di sini sudah disediakan grafik saham pada tahun 2018. Di sini dikatakan tadi resistensi berada di angka 1680. Di sini ya. Di sini adalah resistensinya, yaitu 1680. Sedangkan supportnya di sini. Supportnya berada pada angka 1600.
Ini adalah angka supportnya. Bisa kalian lihat sendiri di grafik. Dan ini adalah puncak terendah. Puncak terendahnya yaitu pada harga 1.605. Sedangkan puncak tertingginya berada di sini. Puncak tertingginya itu berada pada angka 1.785. Dapat kalian lihat sendiri. Pada 2019, volume saham meningkat cukup tinggi, sampai 100 juta antara bulan Juni sampai Agustus. Saham KLBF sempat mengalami penurunan, kemudian pindah pergerakan sideways di bulan Juni sampai Agustus. Dan kemudian KLBF bergerak sangat positif dan mampu breakout terhadap area resistensi. Area resistensi berada pada harga 1.738 dan 1.777. Pada Agustus 2019, saham KLBF mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan sempat mengalami penurunan sedikit saja, namun kemudian naik dengan sangat cepat dan mampu berada pada titik puncaknya. Dapat dilihat pada gambar berikut. Ini adalah grafik saham pada tahun 2019. Bisa dilihat di grafik di sini, saham KLBF hanya mengalami penurunan sedikit saja. Hanya mengalami penurunan pada saat bulan Mei, terus setelah itu mengalami kenaikan secara signifikan sampai pada bulan September. Di sini ya, sampai bulan September saham KLBF selalu mengalami kenaikan. Pada tanggal 27 April 2020 yang lalu, saham KLBF menguat dengan harga 1.330 dan naik 5,97%. Hal ini disertai dengan penurunan volume, yaitu 90% dari hari sebelumnya. Pada tanggal 5 Maret 2020, saham KLBF sempat naik di harga 1.340 dan kemudian turun lagi sampai pada tanggal 26 Maret, saham KLBF mengalami penurunan yang cukup signifikan dan berada pada titik terendah dengan harga 830. Kemudian kembali naik pada harga 1.200. Penurunan dan kenaikan saham KLBF selalu berada pada posisi normal. Baik, di sini ada grafik saham KLBF pada tahun 2020 yang lalu. Dari grafik ini bisa kita lihat pada bulan Maret tanggal 5 2020 saham KLBF berada pada harga 1.340 dan kembali turun yang cukup signifikan sampai pada tanggal 26 Maret 2020 dengan harga terendah yaitu 830. Sedangkan pada tanggal 27 April 2020 di sini harga saham KLBF kembali naik dengan harga 1.330 dan naik di antara 5,97%. Hal ini disertai dengan penurunan volume, yaitu 90% dari hari sebelumnya. Keputusan yang kami ambil berdasarkan analisis yang sudah kami jelaskan tadi. Keputusannya, kami akan membeli saham dengan harga 1.300 per lembar saham. Alasannya yang pertama, saham KLBF memberikan kinerja yang cukup baik dengan mampu memberikan kenaikan laba bruto dan penjualan setiap tahun.
Yang kedua, Kalbe Pharma merupakan perusahaan produk kesehatan publik terbesar di Asia Tenggara dan berhasil menjadi top 50 perusahaan publik dengan kapasitas pasar terbesar. Yang ketiga, Kalbe Pharma memiliki 4 divisi usaha. Yang pertama, obat resep, produk kesehatan, nutrisi, dan logistik. Sedangkan pada tahun 2020, dengan hadirnya virus corona di Indonesia, membuat kebutuhan produk kesehatan dan peralatan kesehatan melonjak. Yang selanjutnya, alasannya saham Farmasi saat ini sedang menjadi favorit bagi para investor untuk melakukan investasi. Itulah alasannya mengapa kami membeli saham dengan harga 1.300 dan mengapa kami memilih saham KLBF sebagai saham untuk kami berinvestasi. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.